Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Lantu. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, sehingga saya bisa ada bersama-sama dengan saudara-saudari melalui khotbah atau renungan online pada malam hari ini. Dan saya berdoa biar lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini, semua kita diberkati. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini benar-benar itu boleh tertanam dalam hati kami, dan biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan ini, saya ingin memberikan satu judul, yaitu Allah yang besar. Mengapa Bapak Ibu saya mengangkat judul ini? Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat bersama-sama apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang pertama ini, dikatakan pada mulanya Allah. Jadi firman Tuhan katakan pada mulanya Allah. Jadi sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang besar. Kenapa dikatakan besar? Karena dia adalah Allah yang empunya kuasa. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam dia ada kuasa yang besar, yang mampu dan sanggup untuk mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat mengapa dikatakan Allah itu besar. Karena Allah, dia sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada. Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya, kita perlu menyadari bahwa Allah, dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang besar. Besar kasih-Nya, besar kuasanya. Di dalam kehidupan kita tentunya kita menemukan ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, masalah yang seringkali melanda kehidupan kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita perlu melihat bahwa kita punya Allah yang besar. Allah yang besar yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang besar yang tidak akan pernah membiarkan kita. Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara yang ada di rumah. Haleluya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dikatakan Allah itu besar? Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita ada, ini adalah buatan tangan Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, semua ada itu karena Tuhan. Sehingga kalau dikatakan Allah itu besar, kenapa? Karena segala yang ada yang kita bisa lihat, yang kita bisa pandang dengan mata kita, segala sesuatu baik laut, gunung, ya burung-burung di udara, bahkan segala tumbuh-tumbuhan, itu dijadikan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapati ada dua hal mengapa dikatakan Allah itu besar. Karena dikatakan yang pertama, sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Amin. Nah, kemudian hal yang kedua, bahwasanya langit dan bumi, tempat di mana kita ada saat ini, adalah ciptaannya. Dijadikan oleh Allah sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Allah menciptakan langit dan bumi. Luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang terus memandang bahwa Allah yang engkau percayai itu adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Sehingga apapun masalah persoalan, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah-masalah ekonomi, barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah saat ini sedang bergumul dengan kehidupan anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolongmu, yang sanggup membelamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Kuasanya akan selalu ia nyatakan dalam kehidupanmu, sehingga pada akhirnya engkau akan berkata bahwa Allahku baik, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Dan biarlah kiranya kita sebagai orang-orang yang sudah dan terus mengalami akan kebaikannya di dalam kehidupan kita, biar kiranya kita akan terus berseru dan mengeluh-elukan Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati, dan mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini, karena kami boleh mendengarkan firman Allah berbicara tentang Allah yang besar. Kenapa engkau dikatakan Allah yang besar? Karena sebelum segala sesuatu ada, engkau sudah ada. Dan engkau juga yang sudah menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala sesuatu yang ada, membuktikan bahwa engkau adalah Allah yang hebat, membuktikan bahwa engkau adalah ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.